Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat siang, apa kabar semuanya? Nah, aku sudah siap-siap nih guys. Tuh, udah dandan cantik. Ya, mau kemana sih? Mau vaksin. Iya, secara kita masih lockdown, jadi penasaran kayak apa. Tapi pastinya aku nggak akan bisa bawa kamera masuk ke dalam. Cuman kita lihat aja tempatnya di mana. Oke, so stay tune di YouTube channel aku. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Have a nice day. Yay. Jadi guys, sebelum vaksin nih, aku harus isi perut dulu karena ini udah jam waktunya makan siang. Dan aku cukup angetin beef pho with vegetable and noodle. Ini high protein soup yang dimana cuman 294 kalori aja, proteinnya 23,4 gram. Jadi ini pas banget buat aku. Secara hari ini tuh lumayan ini ya, anget dan dingin gitu. Kalau di luar anget, kalau di dalam rumah agak dingin. Jadi pas banget kalau kita makan yang anget-anget seperti ini tuh. Ini udah diangetin. Tuh beefnya tuh. Ini enak banget karena kita udah beli berkali-kali dan ya manyus banget sih. Jadi semua proteinnya dan sayurannya ada di sini. Mari kita makan. Few moments later. Nah, aku baru sampai rumah nih. Jadi aku udah vaksin yang dos pertama. Nanti dos keduanya 6 sampai 12 minggu ke depan. Oke, aku mau ke kamar mandi dulu. Setelah itu nanti kita lanjut obrolannya ya. Stay tune. Hai guys, nah aku udah sampai rumah nih. Jadi tadi sorry banget nggak bisa nge-vlog karena seperti yang tadi aku udah bilang, kalau di sini tuh memang kita nggak bisa leluasa bawa kamera, apalagi di tempat kesehatan, di medical center gitu ya. Pokoknya tadi tuh lumayan banyak banget orang-orang yang mau vaksin gitu. Dan aku bookingnya itu jam 2.20 menit 2.20 PM ya, waktu Sydney, Australia. Jadinya pada saat datang kita harus isi form lagi. Tetap, padahal kita udah isi lengkap lewat online gitu, tapi tetap dikasih paperworksnya juga. Jadi ada data-data yang harus kita isi ya, sebagai identitas diri, terus Medicare card ya, kartu kesehatan. Aku kasih lihat ya ke kalian. Jadi kalau di sini tuh kartu kesehatan tuh memang sangat-sangat perlu banget. Kalau tuh
Medicare card ini. Jadi Medicare card, kartu kesehatan ini tuh wajib kalau kita yang datang ke medical center, ke dokter umum atau dokter spesialis yang memang pasti bakal nanya gitu, punya kartu kesehatan atau enggak. Nah, di sini tuh kalau kartu kesehatan ini tuh sangat berfungsi untuk memberikan fasilitas gratis. Itu dia guys gitu. Cuman hanya dokter spesialis aja yang tidak full gratis, tapi kita dikasih berapa persen diskon lah pokoknya. Dapat kartu ini jadi setengah harganya kita bayar gitu, hanya dokter spesialis aja. Dan tadi vaksinnya gratis gratis ya. Dan seperti yang tadi aku udah bilang, memang tidak boleh bawa kamera dan segala macam. Jadi kan untuk ini ya konfidensial ya, bener-bener private banget gitu. Terlebih juga kalau misalnya kalian mau COVID test, terus PCR test, swab test, pokoknya hal seperti itu tuh tidak boleh di publikasi atau tidak boleh direkam. Pokoknya yang berbau dengan kamera tidak boleh, mobile phone juga nggak boleh gitu. Dan kita harus taat peraturannya. Dan inilah buktinya, tarang tuh. Yeay. Tadi dianjurkan aku banyak minum, harus banyak istirahat juga. Dan kalau ada apa-apa tinggal hubungin rumah sakit gitu ya, 000. Dan nanti bukan banyak efeknya ya, berdampak ya, kayak pusing, kayak ada demam sedikit, seperti itulah. Cuman itulah reaksi dari vaksinnya sendiri. Nah, kenapa aku mau divaksin? Karena aku sangat consider banget dengan komunitas di lingkungan aku gitu ya. Apalagi aku kan sekarang lagi dirumahkan ya, ini minggu ke-5. Untuk 4 minggu ke depan Sydney itu masih lockdown gitu guys. Hanya di Sydney aja ya. Jadi kalau di state lain seperti Melbourne, Queensland, Perth, Darwin, Canberra itu punya aturan masing-masing gitu. Jadi sesuai dengan kondisi dan tempat tersebut. Kalau di Sydney itu masih lockdown. Ini kita lockdownnya kalau tidak diperpanjang lagi nih sampai 4 minggu ke depan, itu total 9 minggu. Dan aku tuh dirumahkan oleh tempat kerja aku, karena memang banyak perusahaan-perusahaan yang nggak perusahaan kecil, perusahaan besar, perusahaan pribadi gitu, pastinya berdampak signifikan banget mengenai lockdown ini. Dan memang setiap lockdown kayak tahun lalu tuh pertama kalinya ada COVID, Sydney Australia tuh, bukan Sydney aja sih, pokoknya pertama ada COVID tuh semua state lockdown kan. Dan pada saat lockdown itu ya aku lagi-lagi memang kena bagian dirumahkan, atau kita sebut stood down gitu. Jadi waktu pas pertama kali ada COVID tuh cuma 3 minggu aku stood down, dan itu juga ada bantuan dari pemerintah. Dan tahun ini lockdown juga hanya untuk Sydney aja, itu ada bantuan juga dari pemerintah guys. Jadi dari minggu pertama sampai minggu ke-5 ya, jadi 5 minggu itu kan kalau kerja di sini tuh statusnya ada 2, yang part time sama yang full time. Juga yang mungkin hanya kerja beberapa jam, yang di bawah 8 jam doang gitu, ada seperti itu. Jadi kalau yang part time itu kisaran 8 sampai 20 jam gitu ya. Dan itu di minggu pertama sampai minggu ke-5 itu dikasihnya $375 Australia, atau sekitar 3.750.000 per orang per minggu. Kenapa per minggu? Karena memang di sini tuh gajiannya per 2 minggu, jadinya bantuannya diberikan per minggu. Tapi ada juga yang gajiannya seperti suami aku per bulan. Nah, kalau full time itu sendiri yang jam kerjanya lebih dari 20 jam seperti aku ya, awalnya dari minggu pertama sampai minggu ke-5, berarti minggu ini itu dapat $600 Australia atau 6 juta rupiah per orang per minggu gitu. Dan yang kisaran cuma 8 jam aja gitu dikasih bantuannya $200 Australia atau 2 juta rupiah per orang per minggu. Nah, kalau melanggar aturan, karena kan di sini tuh harus wajib pakai masker ya. Tetapi nih aturan yang paling tinggi banget, jadi ada beberapa wilayah atau area atau suburb kita sebutnya, yaitu di area bagian barat Sydney itu tuh
keluar rumah aja mereka tuh harus pakai masker, dan diterapkan radius 5 km mereka hanya bisa traveling. Jadi kayak misalnya mau ke supermarket, mau ke post office atau apapun lah, pokoknya hanya radius 5 km. Dan itu ada beberapa suburb yang seperti halnya Fairfield, Canterbury, Blacktown, Cumberland, apalagi ya, pokoknya ada suburb tertentu, Liverpool area juga. Terus pokoknya yang memang suburb itu ada di bagian barat kota Sydney. Kalau aku kan tinggal di bagian selatan kota Sydney gitu, yang dimana area ini tuh lebih banyak taman nasionalnya daripada penduduknya. Dan lagi-lagi kita tuh memang meskipun lockdown dan diberikan bantuan oleh pemerintah, apa aja sih kegiatan yang bisa kita lakukan kalau untuk keluar rumah ya gitu. Jadi hanya bisa ke supermarket untuk belanja barang-barang kebutuhan rumah tangga dan perut tentunya ya, bahan grosir. Hanya bisa ke dokter ataupun medical center, tempat kesehatan atau rumah sakit gitu. Dan kalau memang bekerjanya tidak bisa di rumah, tetapi sekarang harus di rumah gitu, atau enggak dirumahkan kayak gue gitu kan. Nah, harus di rumah itu ya udah, pokoknya nggak ada yang kerja di kantor gitu ya. Dan itu makin diperkecil agar apa, agar angka atau jumlah yang kenanya itu semakin menurun, bukan semakin tinggi gitu. Cuman ya memang lagi-lagi ya, semua itu berdasarkan kesadaran diri sendiri sekarang gitu. Meskipun pemerintah kita udah bekerja keras, berkuar-kuar dengan berbagai macam informasi di sosial media, media cetak, media elektronik, TV, apapun itu, mengusahakan supaya tolong dong kalian tuh harus, tetapi balik lagi kita sendiri yang harus punya kesadaran yang lebih tinggi untuk menghadapi pandemic lockdown ini gitu guys. Jadi makanya dengan kita stay at home ya, karena aku juga udah berapa minggu ya, ini minggu kelima, jadinya aku kalau nggak butuh-butuh amat, ini pun ini karena aku vaksin gitu, aku nggak keluar rumah. Kalau memang aku pengen olahraga pun gitu ya, bener-bener punya energinya yang super dan kayaknya wah enak nih cuacanya, ya udah aku olahraga di luar gitu ya, keliling taman gitu kan, untuk jogging segala macem. Setelah itu udah, dan memang dibatasi juga kalau misalnya keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan pun, dari satu rumah itu hanya satu orang aja dan tidak boleh berbarengan gitu guys. Jadi kalau misalnya suami istri kayak aku nih, yang satu rumah cuma 2 orang, jadi harus salah satu yang boleh keluar beli barang-barang kebutuhan di supermarket ataupun toko-toko yang buka gitu. Setelah itu ya pas belanja pun gitu nggak boleh mikir panjang, jadi udah punya list sendiri. Jadi mau ke supermarket beli apa nih, misalnya beli sayuran buncis misalnya ini, jadi pas datang tinggal ambil, nggak mikir dulu, nggak keliling tiap aisle gitu kan, yang biasanya suami aku lakukan gitu, karena dia tuh suka shopping juga gitu. Nah, itulah yang lebih ditekankan oleh pemerintah, aturan seperti itu. Nah, begitu pula transportasi umum juga seperti taksi misalnya. Nah, per hari ini tuh mereka hanya bisa nerima customernya gitu kalau memang customernya punya tujuan untuk ke rumah sakit, pokoknya kebutuhan-kebutuhan untuk berhubungan dengan kesehatan. Selain itu tidak boleh gitu guys. Dan yang melanggar masker, nah tadi kan aku bahas gitu, kita harus pakai masker meskipun kita bukan di zona merah yang di bagian barat kota Sydney, tetapi balik lagi kesadaran sendiri, lebih baik pakai masker di luar. Dan kalau misalnya tidak pakai masker, itu dendanya bukan 2 juta per orang lagi, melainkan 5 juta per orang guys. Jadi dari $200 per orang menjadi $500 Australia per orang, dari 2 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah per orang. Bayangkan, mendingan ditabung ya daripada daripada kalian kena imbasnya karena nggak pakai masker. Karena pakai masker tuh enak lagi, Bo, gitu. Jadi kita nggak usah pakai bedak tebal, lipstick segala macam ya, nggak cuman dari mata sini ke atas doang. Kalau menurut aku sih, tapi itu kan balik lagi ke pribadi ya masing-masing. Dan gimana caranya
mendapatkan bantuan gitu. Dan mendapatkan bantuan itu ya dari surat yang aku dapatkan dari perusahaan tempat kerja aku. Nah, mereka tuh memberikan informasi nih, kalau misalnya kamu mau mendapatkan bantuan, ini linknya, websitenya seperti itu. Nanti kita tinggal register lah, kita apply gitu. Memang untuk mendapatkan bantuan itu kita melalui Centerlink namanya. Jadi kita harus register data diri kita, daftar seperti biasa, jadi paspor kita apa, segala macem lah gitu ya. Nanti ditanya, terus dari situlah kita mau apply, mengajukan bantuan tersebut. Diberikan pertanyaan juga, itu semuanya online ya. Dan ada data perusahaan tempat kita kerja juga, jadi nggak sembarangan guys. Jadi mereka juga bakal investigasi. Kan banyak nih ya yang aku lihat nih dari media sosial gitu, yang katanya ada orang Indo yang memang menyalahgunakan gitu, yang pura-pura sebetulnya mereka itu salah satunya itu masih kerja full time tapi pengen dapat bantuan dari pemerintah, jadinya ngebohong gitu ya. Nah, pemerintah di sini tuh enggak bisa dibohongi, dan mereka juga pasti menginvestigasi, karena dengan data yang sudah kita ajukan di situ tuh ada data perusahaan. Nah, misalnya aku perusahaannya ini, nanti ada nomor EBN-nya sendiri guys. Jadi nomor EBN itu tuh nomor perusahaan yang tempat kita kerja. Jadi pada saat nanti kalau kita bohong nih, mereka bisa kontak ke perusahaan tempat kerja kita kerja, bener nggak nih si A ini gitu. Jadi makanya aku prihatin banget ya, dan kecewa banget ada orang-orang yang menyalahgunakan bantuan tersebut. Bayangkan kalau di Indonesia mungkin ya namanya juga negara yang udah maju dan negara yang sedang berkembang kan tentunya beda ya. Tetapi balik lagi gitu, janganlah kelakuan seperti itu tuh dibawa ke negara ini gitu, karena gimana pun juga kita membawa background negara kita dulu gitu kan. Lu backgroundnya Indonesia, kalau kebanyakan orang Indonesia yang seperti itu, bisa tercoreng lah nama-nama penduduk Indonesia yang tinggal di sini yang baik-baik kayak gue gitu ya. Nah gitu guys, jadinya tolonglah yang kayak gitu-gitu please jauhkan, jangan lakukan. Yang penting kita lurus-lurus aja lah gitu, apalagi pandemi kayak gini gitu ya, lockdown kayak gini tuh serba susah gitu. Segini aja kita masih diberikan bantuan gitu ya. Well, aku sudah mendapatkan bantuan tersebut gitu. Apakah malu? Enggak juga, ngapain juga malu, karena memang kita punya hak gitu, karena memang kita dirumahkan. Memang bantuan tersebut juga tidak sebesar gaji kita, tetapi better than nothing, ya kan sih, ya kan. Cuman dari situ ya aku appreciate banget dengan pemerintah yang memang memperhatikan dan tidak asal lockdown udah gitu udah aja ditinggalin gitu penduduknya berkuar-kuar juga bodo amat gitu, enggak gitu. Makanya aku respect, appreciate banget. Dan dengan cara aku vaksin seperti ini pun, ini bukti aku membantu komunitas di lingkungan aku untuk tetap sehat dan badan aku tetap terlindungi dari COVID-19 yang sekarang ada varian Delta dan segala macam. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya, mudah-mudahan kita tetap terjaga imun tubuh kita, jangan sampai kita sakit-sakitan. Setidaknya kita pengen panjang umur, pengen memberikan kebahagiaan buat keluarga di masa depan, karena kan kita tidak tahu wabah ini akan seperti apa. Tetapi mau nggak mau ya COVID ini harus ada di antara kita sampai kapanpun, seperti halnya flu lainnya gitu kan. Dan ya aku juga kalau misalnya traveling ke Eropa, ke Amerika, kemanapun gitu, aku suka pakai aku suka flu vaksin sebelum traveling, karena gimana pun kalau badan aku tuh memang gampang sakit-sakitan juga. Jadi kalau kecapean segala macam, apalagi traveling ke beberapa negara gitu yang memang waktu itu terakhir aku traveling ke Europe itu bener-bener aku down banget waktu pas aku di Inggris tuh, yang bener-bener aku nggak menikmati full banget, karena saat itu tuh aku demam, sakit, dan nggak enak banget. Dan itu karena memang pengaruh cuaca juga, aku kecapean juga, karena kan di pesawat juga you know lah ya, terus pergantian cuaca di setiap negara juga. Jadinya kalau kita diawali dengan flu vaksin gitu,
setidaknya stamina tubuh kita tuh tetap terjaga gitu. Dan meskipun kita capek dan makan jorok segala macam juga ada ininya lah ya, apa namanya, ada bentengnya gitu. Sama halnya kalau kita umroh kan, kita tuh harus wajib disuntik meningitis gitu kan, suntik yang kuning itu, yang dikasih kartu kuning itu, dan itu tuh wajib karena memang kalau enggak ya tahu sendiri gitu, ada penyakit yang memang sangat fatal banget. Nah seperti itulah guys, jadi makanya kalau kalian yang belum vaksin, kalau kalian memang sayang sama keluarga kalian, diri kalian, dan komunitas kalian, go for vaksin, karena itu kita bisa membantu pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, di Jakarta, dimanapun kalian berada di Indonesia. Stay safe, stay healthy, so keep social distancing. Semua itu berada dalam diri kita masing-masing. Kesadaran diri kita tuh harus lebih tinggi lagi. Meskipun di lingkungan kita itu banyak orang yang memang melanggar dan nggak peduli, kita cukup sedikit menasihati, tetapi jangan terlalu berlebihan juga, karena kita harus aware juga, harus peduli juga, karena ada banyak orang atau beberapa orang yang tidak mau gitu kalau kita beri nasihat atau digurui gitu kan. So stay safe everyone, thank you so much for watching, and I'll see you in the next video ya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe.